Pertama barangkali tadi belum terlalu disinggung ya. Kita akan mempelajari sesuatu itu harus berdasar dari regulasinya dulu ya Bapak Ibu. Kalau kita tahu regulasinya maka akan kuat. Apa yang akan kita sampaikan menjadi kuat karena ada dasar regulasinya. Regulasi dalam kurikulum Merdeka ini selalu berkembang. Kalau saya bilang berubah itu mungkin menjadikan kita fix mindset ya, seolah-olah seperti iya kok gonta-ganti terus gitu peraturannya. Tapi kalau dibilang berkembang itu artinya karena memang selalu mengikuti perkembangan. Adanya perubahan-perubahan regulasi ini dilatar belakangi antara lain oleh perkembangan-perkembangan yang muncul di lapangan. Dari identifikasi masalah yang ada di lapangan ini kemudian berimplikasi pada perubahan-perubahan regulasi. Nah, banyak ada mungkin sekitar 14 regulasi yang harus dikaji setiap saat kita mengimplementasikan, tetapi secara garis besar mungkin yang pokok-pokok dalam konteks implementasi kurikulum Merdeka, kita yang pertama akan menggunakan keputusan Mendikbudristek ya Bapak Ibu, nomornya 262 tahun 2022. Ini adalah hasil revisi dari yang nomor 56 Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika menggunakan atau mengimplementasikan menggunakan regulasi ini, tetapi karena kita madrasah harus digandeng, harus dikolaborasikan dengan KMA nomor 347 tahun 2020 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah. Dan KMA ini sudah lebih detail lagi diturunkan menjadi Perdirjen Pendis Bapak Ibu. Nomornya 3211 tentang capaian pembelajaran PAI dan Bahasa Arab di madrasah. Nah, ini juga bukan hanya untuk madrasah sebetulnya. Jika ada sekolah-sekolah umum yang memiliki ciri khas keagamaan, boleh menggunakan Perdirjen Pendis ini untuk lebih mudah memetakannya. Meskipun nanti akan disesuaikan dengan kondisi atau karakteristik sekolah yang bersangkutan. Jadi sekolah seperti Ma'arif, kemudian Muhammadiyah, kemudian mungkin ada yang bernuansa atau Al-Irsyad misalnya ya, sekolah-sekolah yang berkarakteristik keagamaan bisa menggunakan regulasi ini untuk mempermudah pemetaan, terutama pada CP pembelajaran PAI dan Bahasa Arab. Karena kalau di madrasah PAI ini sudah menjadi mapel-mapel dipecah ya menjadi beberapa mata pelajaran, dan Perdirjen Pendis 3211 ini lebih pada rasional ya Bapak Ibu. Rasional dari mata pelajaran yang ada di PAI. Maka dari itu ini sangat penting dipakai untuk dasar regulasi. Dan sumber-sumber regulasi ini hendaknya Bapak Ibu buka setiap saat untuk mengkonfirmasi apakah yang akan dilakukan oleh madrasah atau sekolah sudah sesuai dengan regulasi atau dengan pedoman. Selain itu juga nanti Bapak Ibu, karena nanti di kurikulum Merdeka ini kan banyak sekali hal-hal yang harus diketahui. Oleh karena itu, mestinya kita harus banyak tahu strategi atau alur apa yang harus ditempuh oleh setiap orang agar kita dalam mempelajari kurikulum ini tidak meluncat-meluncat ya, atau tidak istilahnya itu tidak sistematis gitu ya, harus sistematis atau hierarkis. Kita buka slide nomor 36 ya, sebentar. 36. Saya stop screen dulu biar mudah. Karena kalau tidak, saya harus bukanya lama. Ya. Jadi kalau
nanti kita akan mempelajari kurikulum Merdeka ini, kita harus menggunakan alur agar sistematis. Ketika Bapak Ibu belajar secara sistematis nanti akan mudah, karena begitu banyaknya hal-hal yang harus diketahui dalam kurikulum ini, ya Bapak Ibu. Oke, saya coba share screen lagi. Yang dibuka terlalu banyak, jadi akhirnya. Oke, baik Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah terlihat. Nah, di sini Bapak Ibu ada 4 alur, 4 langkah agar ketika kita mempelajari kurikulum Merdeka ini kita mudah untuk mempelajarinya, mudah memahami, mudah mengenali. Yang pertama, memahami garis besar kurikulum Merdeka, antara lain regulasinya seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian kajian akademik. Kajian akademik ini hal-hal yang bersifat teoritis, sehingga Bapak Ibu ketika nanti mempelajari tentang kurikulum Merdeka ini tidak fixed mindset, tetapi growth mindset, menggunakan pola pikir bertumbuh Bapak Ibu. Kalau pola pikir tidak bertumbuh itu mengatakan bahwa wah ganti menteri ganti kurikulum gitu ya. Tadi kata Bu Aji itu sudah dijelaskan kenapa mesti ganti kurikulum. Secara teori memang setiap 4 tahun sekali kurikulum itu tentunya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu ada pandemi atau tidak ada pandemi, memang kurikulum itu idealnya sesuai dengan kajian teori itu ya 4 tahun berganti ya, karena 4 tahun itu kondisi tentunya sudah pada berubah kan seperti itu. Kemudian langkah yang kedua Bapak Ibu, kita harus memahami pembelajaran dan assessment. Karena ini juga merupakan clue dari kurikulum Merdeka. Sehingga dengan kita memahami prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen, kita akan lebih mudah dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Ini meliputi bagaimana prinsip pembelajaran, bagaimana prinsip asesmen. Tadi sedikit sudah disampaikan oleh Ibu Aji, misalnya prinsip pembelajaran salah satunya, tadi baru salah satu ya, pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu tadi sekilas sudah disampaikan Bu Aji dengan sangat bagus. Kemudian selain itu, Bapak Ibu juga tentunya mempelajari bahwa pembelajaran itu sesuai dengan tahapan peserta didik. Tadi juga sudah sedikit disampaikan oleh Bu Aji. Kemudian perencanaan pembelajaran dan asesmen. Di sini Bapak Ibu tentunya harus tahu alurnya. Bahwa pada saat dulu di kurikulum 2013 kita mengenal KIKD ya Bapak Ibu. Sekarang pada kurikulum Merdeka ini kita kenal dengan istilah CP, capaian pembelajaran. Kenapa kok CP ya? CP ini sebetulnya merupakan implikasi Bapak Ibu. Implikasi dari apa? Implikasi dari adanya learning loss. Jadi ada pembelajaran-pembelajaran yang hilang sehingga tidak tercapai pembelajarannya, materinya, dan seterusnya. Akhirnya muncullah istilah CP. Capaian pembelajaran, agar pembelajaran yang ditempuh oleh peserta didik tercapai. Makanya istilahnya CP. Nah, kemudian nanti di CP ini Bapak Ibu harus menganalisis CP yang akhirnya nanti turun menjadi tujuan pembelajaran. Jadi dianalisis CP-nya, karena CP ini sangat sangat luas, mencakup banyak variabel, kemudian panjang, berbentuk naratif. Panjang itu ya karena banyaknya variabel, sehingga harus dianalisis Bapak Ibu. Dianalisis menjadi TP, tujuan pembelajaran, di mana dalam tujuan pembelajaran ini harus memuat 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi ini ditunjukkan dengan indikator-indikator yang dipetakan melalui beberapa teori pembelajaran, teori pemetaan berpikir manusia seperti taksonomi Anderson, dan lain seterusnya. Karena pada kurikulum Merdeka ini, referensi yang dipakai itu sangat banyak, bukan hanya teori atau taksonomi Anderson, tetapi taksonomi-taksonomi yang lain bisa menjadi rujukan Bapak Ibu. Kemudian hal kedua yang harus dimuat dalam
TP atau tujuan pembelajaran juga materi. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti membuat TP, berarti harus memuat dua hal itu, yaitu kompetensi dan juga materinya. Nah, TP ini Bapak Ibu harus didetailkan lagi, harus diturunkan lagi menjadi alur tujuan pembelajaran. Kalau dulu pada kurikulum sebelumnya mungkin Bapak Ibu mengenal dengan silabus dan seterusnya, ya, RPP dan seterusnya. Nah, pada kurikulum ini, ATP ini kemudian nanti disusun atau didetailkan lagi, dikembangkan lagi menjadi modul ajar, di mana modul ajar ini di dalamnya harus memuat pula tentang profil pelajar Pancasila, yang kalau menurut versi KMA dan Perdirjen Pendis 3211 di situ memuat profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, bagi yang di sekolah umum untuk mapel PAI istilahnya beda lagi, yaitu profil pelajar moderat, dengan menginsertkan atau mengintegrasikan nilai-nilai yang ada dalam moderasi beragama. Sebetulnya isinya, substansinya sama dengan rahmatan lil alamin yang ada dalam KMA dan juga Perdirjen 3211. Tetapi istilah saja yang berbeda. Isinya sama ya. Kalau dalam PAI itu ada 9 muatan moderasi beragama. Minimal itu, tetapi boleh dikembangkan menjadi yang lainnya dari nilai-nilai yang ada dalam moderasi beragama. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana mengolah dan melaporkan hasil assessment. Pada saat dulu Bapak Ibu sering mengenal yang namanya assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. Nah, di sini Bapak Ibu kembali diingatkan bahwa untuk memulai pembelajaran perlu juga dilakukan assessment agar nanti pembelajarannya betul-betul bisa different ya, berdiferensiasi. Implikasi dari assessment ini nanti adalah pada pola-pola guru mengajar. Misalnya menggunakan metode apa untuk anak dengan kecenderungan bagaimana. Nah, itu salah satu dari fungsi assessment. Kalau di awal pembelajaran namanya nanti assessment diagnostik ya Bapak Ibu. Nanti ada assessment sumatif, assessment formatif. Nah, Bapak Ibu, langkah yang ketiga, kita harus memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum Merdeka. Kalau dalam versi madrasah berarti kurikulum operasional madrasah. Nah, di sini Bapak Ibu nanti harus paling tidak tahu atau bisa menganalisis karakteristik madrasah itu seperti apa, karakteristik satuan pendidikan seperti apa, kemudian nanti pengorganisasian pembelajarannya seperti apa. Nah, ini yang perlu diketahui, yang tadi sudah disampaikan Pak Haris, tetapi kita harus tahu pangkalnya dulu di mana di sini. Jadi di pengorganisasian pembelajaran ini ada dua Bapak Ibu. Jadi kalau dibilang struktur organisasi, struktur kurikulum 2000. Struktur kurikulum Merdeka ini ada dua. Yang pertama adalah kegiatan intrakurikuler. Ya, kegiatan intrakurikuler ini yang biasa dilakukan setiap hari. Dan yang kedua adalah profil pelajar Pancasila. Ini struktur kurikulumnya. Nah, nanti dalam mengorganisasikan pembelajarannya, Bapak Ibu, kita mengenal ada yang namanya model blok, ada yang namanya model pengorganisasian periodisasi, ada yang model semi blok. Kalau yang tadi periodisasi itu dikenal juga dengan istilah tradisional, yang selama ini kita lakukan, Bapak Ibu. Itu ya, itu model tradisional atau model model periodisasi. Tetapi kalau model blok itu apabila nanti dalam pelaksanaannya ada beberapa mapel yang diblokkan dalam satu periode. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Haris, karena kita ini pada kurikulum Merdeka ini adalah
ngambilnya 1 tahun ya, tidak per minggu, tetapi 1 tahun. Sehingga nanti ketika menggunakan blok berarti bisa mungkin pada semester pertama hanya diambil beberapa mapel saja. Sedangkan mapel yang lain akan dialokasikan pada semester berikutnya. Dan ini akan berimplikasi Bapak Ibu pada yang namanya tim teaching. Kenapa begitu? Karena untuk mengantisipasi terhadap JPL dari guru atau mengantisipasi dari adanya loss-loss yang lainnya ya. Ketika siswa nanti mengikuti alur blok ya, moda blok, tentu ada hal-hal yang mungkin harus dikuatkan di situ. Nah, disinilah peran tim teaching. Tim teaching ini, setiap guru ini nanti dia akan memiliki peran misalnya sebagai fasilitator, sebagai coaching, sebagai peran KSE, di mana peserta didik misalnya dia sudah menutup mindset, saya tidak suka pelajaran matematika karena gurunya galak misalnya, atau saya tidak suka pelajaran bahasa Jawa karena gurunya tidak bisa senyum misalnya. Ini nanti akan mediasi oleh yang namanya tim-tim itu tadi ya. Jadi setiap guru nanti harus punya peran seperti itu. Ini dalam tim teaching ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, sehingga dalam langkah yang ketiga ini akan jelas perencanaan pembelajarannya seperti apa. Kemudian perlu juga di sini nanti pada langkah ketiga ini ada pemahaman tentang pendampingan seperti apa nanti, kemudian evaluasinya, kemudian pengembangan profesionalnya seperti apa. Nah, ini yang sampai detik ini Bapak Ibu di langkah ketiga ini masih selalu ada masukan-masukan. Sehingga tidak menutup kemungkinan nanti sebentar lagi juga akan ada panduan-panduan yang terbaru Bapak Ibu. Nah, yang sekarang ini Bapak Ibu gunakan untuk acuan itu ya, untuk pembelajaran dan asesmen misalnya Bapak Ibu gunakan yang 2022 ya, 2022. Karena 2021 sudah terupdate oleh yang 2022. Dan ini akan terus berkembang Bapak Ibu seiring dengan munculnya persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan atau di daerah-daerah. Kita akomodir, kemudian nanti berimplikasi pada perubahan panduan atau pedoman, itu seperti itu. Nah, kemudian langkah yang keempat ini adalah langkah di mana kita bersama-sama harus memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau di madrasah ini berarti pengembangan proyek profil pelajar Rahmatan lil Alamin dengan berbagai elemennya yang sudah ada di KMA dan juga di Perdirjen Pendis 3211. Kalau yang di sekolah umum untuk mapel agama Islam terutama PAI berarti harus melihat nanti di nilai-nilai moderasi beragamanya. Sehingga nanti endingnya adalah pelajar moderat. Kalau madrasah pelajar rahmatan lil alamin. Substansinya sama, esensinya sama. Jadi profil pelajar Pancasila ini subjek ya Bapak Ibu. Di sini merupakan sebuah profil itu kan kepribadian gitu ya, kepribadian. Tadi contohnya sudah disampaikan oleh Pak Haris, misalnya dengan proyek-proyek apa gitu ya. Itu nanti akan secara detail barangkali akan disampaikan pada saat kita melaksanakan BIMTEK, implementasi kurikulum merdeka. Karena malam ini sebetulnya sifatnya sosialisasi, tetapi kalau kita melihat di masyarakat pendidikan, rata-rata sudah sosialisasi semua, sehingga tidak ada salahnya juga kalau kita selipkan hal-hal yang sifatnya implementatif ya Bapak Ibu. Nah, saya akan stop screen dulu, karena saya akan, tadi yang masih belum mungkin perlu dikuatkan lagi tentang pembelajaran dan asesmennya Bapak Ibu. Agar nanti Bapak Ibu ketika akan menyusun
merancang pembelajaran Bapak Ibu menjadi lebih lebih kuat lagi. Lebih kuatnya karena Bapak Ibu sudah membaca betul tentang panduan asesmennya. Sebentar saya lihat. Ya. Oke, ini adalah panduan asesmen dan pembelajaran dan asesmen Bapak Ibu. Tapi ini yang tahun 2022 ya Bapak Ibu. Jadi nanti yang Bapak Ibu pakai itu yang 2022, jangan yang sudah tahunnya berlalu gitu. Ini prinsipnya ya Bapak Ibu. Karena ini sosialisasi, jadi kita akan ke prinsip-prinsipnya saja. Bentar, ini biar lebih mudah. Kenapa saya menyampaikan ini bukan di PowerPoint-nya Bapak Ibu? Saya ingin mengajak Bapak Ibu agar rajin membaca ini. Karena kalau hanya menggunakan PowerPoint, akhirnya yang terjadi itu Bapak Ibu sering tidak menggunakan pedomannya. Sehingga yang muncul di grassroots lari dari pedoman, tetapi hanya bersumber pada PowerPoint. Nah, ini yang harus diperbaiki pola pikir kita. Kita mengambil langsung dari sumbernya agar Bapak Ibu secara detail paham di situ alurnya seperti apa, prinsip-prinsipnya seperti apa. Garis besarnya Bapak Ibu, prinsip pembelajaran pada kurikulum Merdeka ini kalau saya telusuri ya Bapak Ibu, kalau kita analisis, coba. Pembelajaran dirancang dan mempertimbangkan perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik. Apakah ini hal baru Bapak Ibu? Tidak ya. Dari dulu pun kita sudah mengajar seperti itu. Prinsip yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Apakah ini baru Bapak Ibu? Tidak juga ya, karena kita mengenal long life education. Kita mengenal kalau dalam paradigma agama Islam, agama kita itu ada tuntutlah ilmu sejak dari bahkan dalam kandungan gitu ya, bahkan sejak dalam kandungan sampai liang lahat. Itu artinya long life education. Sama prinsipnya dengan ini. Pembelajaran menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Ini hanya dikuatkan saja sebetulnya karena pada masa kurikulum yang lalu kurang dikuatkan dan guru-guru banyak yang melupakan. Kemudian prinsip yang ketiga, Bapak Ibu, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Apakah ini hal yang baru, Bapak Ibu? Tidak juga. Pada kurikulum yang lalu, ingat di kurikulum 2013 ini, nomenklatur yang dipakai adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa karakter itu adalah menjadi poin utama yang harus dikuatkan pada kurikulum 2013. Sehingga sekarang ini di kurikulum Merdeka sering kita temui ada nomenklatur yang diawali dengan pengetahuan, barangkali karena ini mengantisipasi adanya learning loss ya Bapak Ibu ya. Tetapi karakter ini menjadi hal yang masih penting, masih sangat penting. Seperti itu ya. Pak Haris silakan di-mute, Pak Haris yang masih bocor. Nah, kemudian Bapak Ibu, prinsip yang berikutnya, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik dengan melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Apakah ini hal baru Bapak Ibu? Tidak juga ya. Ini kalau kita merujuk pada kurikulum sebelumnya ada namanya contextual learning. Pembelajaran yang kontekstual. Sama prinsipnya dengan ini. Kontekstual itu baik dari sisi budaya, perspektif budaya, dan seterusnya. Sampai pada pelibatan orang tua. Dan ini juga sudah lama didengungkan oleh Ki Hajar Dewantara
tentang trilogi pendidikan, tripusat pendidikan ya. Jadi bukan hal yang baru-baru amat ini sebetulnya. Tetapi harus dimaklumi karena pada kurikulum yang sebelumnya memang terjadi di mana pelibatan terhadap orang tua itu masih sangat kurang. Ya, masih sangat kurang. Baru-baru kemarin pada saat pandemi lah baru ini orang tua betul-betul dilibatkan, bahkan ada istilah yang belajar itu orang tuanya ya, terutama yang TK dengan yang SD ini. Yang banyak belajar itu orang tuanya ya, Bu Aji, betul ya? Seperti itu. Nah, pembelajaran yang relevan dengan komunitas sebagai mitra ini bukan barang aneh, terutama kalau di MAK atau di SMK, di mana sudah melibatkan dunia usaha dan dunia industri. Jadi bukan barang baru juga ini. Begitu Bapak Ibu. Kemudian prinsip yang berikutnya, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Lah ini yang baru sekali ini Bapak Ibu. Pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan inilah yang berimplikasi pada yang namanya fase-fase dalam pembelajaran Bapak Ibu. Fase-fase itu adalah dari ini, berakar dari ini. Kenapa? Karena pada saat kurikulum yang lalu kita masih belum terlalu melihat pada sisi kompetensi peserta didik, di mana peserta didik ini dianggap sama, satu kelas itu sama rata begitu. Tapi pada saat sekarang ini kenapa disebut fase dan acuannya ini adalah bukan barang mati ya, bukan harga mati, artinya fase itu menggunakan kata-kata usia sekitar atau usia sekitar berapa atau pada umumnya gitu ya. Itu artinya bisa saja meskipun di fase A itu kan kelas 1 dan 2 ya. Di fase A itu kelas 1 dan 2 bisa saja anak yang di kelas 3 itu dia ternyata kemampuannya ada di fase A, atau sebaliknya. Anak di kelas 1 bisa saja dia di fase C misalnya karena dia sudah lompatannya sangat tinggi. Nah, disinilah peran para guru untuk mengakomodir perbedaan-perbedaan ini. Nah, kita sampai nih nanti pada yang namanya diferensiasi. Jadi di sini juga berimplikasi pada diferensiasi Bapak Ibu. Ya, ini alur berpikir kita seperti itu. Oleh karena itu, fase-fase itu jangan dijadikan sebagai harga mati bahwa fase ini harus kelas ini dan kelas ini, bukan. Bisa saja pada fase tertentu, misalnya fase D itu MTS ya, tapi kalau versinya KMA itu, di MTS itu 2 fase loh, fase D dan E ya, itu kalau KMA. Tapi kalau ya nggak masalah karena memang pada faktanya bisa saja anak kelas anak pada jenjang MTS atau SMP itu dia sudah bisa melakukan hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak pada fase E, bisa saja kan? Bisa saja. Oleh karena itu KMA ini ya tidak bisa juga disalahkan, enggak masalah, memang itu kan hanya pada umumnya saja kan, pada umumnya saja. Seperti itu. Nah, kemudian di asesmennya Bapak Ibu ya, itu tadi pembelajarannya. Di asesmennya seperti ini Bapak Ibu prinsip-prinsipnya. Jadi prinsip asesmen ini betul-betul harus dipahami oleh Bapak Ibu guru agar nanti ketika memperlakukan peserta didik ini atau mentreatment peserta didik ini tidak salah-salah, tidak nyasar-nyasar. Ini harus betul-betul dipahami dan disediakan segala informasinya secara holistik. Dan sifatnya itu harus bisa menggait atau menjadi panduan, baik bagi orang tua maupun bagi guru sendiri atau bagi siswa atau peserta didik. Itu prinsip asesmen yang pertama. Prinsip asesmen yang kedua, asesmen ini dirancang untuk atau dilakukan sesuai fungsi asesmen, yaitu agar efektif digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini tadi diturunkan dari CP, capaian pembelajaran.
Maka dari itu, asesmen yang dibuat oleh Bapak Ibu ini sangat berarti, Bapak Ibu. Sangat berarti. Nanti pada saat BIMTEK akan kita berikan contoh-contoh bagaimana cara mengasesmen. Kalau asesmen diagnostik kan misalnya seputar misalnya begini. Apakah anak-anak senang belajar menggunakan gambar misalnya? Ini nanti berimplikasi ketika jawabannya iya, berarti Bapak Ibu gurunya mengajar dengan menggunakan gambar. Misalnya ada lagi pertanyaan, apakah anak-anak suka berhitung atau lebih senang membaca? Nah, ini kalau yang SD ya, atau yang SD terutama ini. Ini berarti berimplikasi pada metode pembelajaran yang akan dipakai oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi ini implikasinya nanti pada metode pembelajaran dan juga pada strategi bagaimana guru mengantarkan materi-materi itu ya Bapak Ibu ya. Itu. Nah, kemudian asesmen yang berikutnya ini prinsipnya adalah dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Ini artinya apa? Artinya Bapak Ibu tidak boleh menganggap bahwa lah udahlah repot kalau asesmen satu-satu, nanti satu kelas itu harus banyak metode, harus banyak perlakuan, gimana gurunya cuma satu. Nah, disinilah Bapak Ibu perlu memahami bahwa di kurikulum Merdeka ini memang direkomendasikan supaya tim teaching ya Bapak Ibu ya, tim teaching sehingga tadi ketika ada beberapa karakteristik peserta didik, di situ ada tim teaching yang akan memperlakukan peserta didik sesuai dengan kecenderungan mereka masing-masing. Jadi tim teaching ya, sehingga nanti proporsional dan juga valid serta dapat dipercaya karena sudah diperlakukan secara adil, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk laporannya, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik, sifatnya itu sederhana, informatif, tapi memberikan manfaat, informasi yang bermanfaat, terutama untuk karakter dan kompetensi yang dicapai. Jadi tidak perlu terlalu jelimet, tetapi sederhana. Makanya tadi waktu di slide pertama saya contohkan model-model asesmennya seperti apa, karena banyak guru-guru yang bertanya, ketika tidak ada KKM pada kurikulum Merdeka, gimana cara menilainya? Karena kita selama ini terbudaya dengan yang namanya patokan. Dipatok nilainya harus sekian minimal gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena peserta didik itu dengan kecenderungan masing-masing, dengan diferensiasi masing-masing, di mana diferensiasi ini ada 3 hal Bapak Ibu. Saya stop screen dulu ya. Ini sudah di puncak assessment. Saya stop karena saya akan menjelaskan tentang diferensiasi agar Bapak Ibu ada yang ribut, Pak Haris, tolong dibantu. Tolong dibantu, ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan diferensiasi tadi baru sekilas disampaikan oleh Ibu Aji. Saya akan melengkapinya agar nanti Bapak Ibu ketika akan melakukan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, betul-betul akan mengakomodir perbedaan peserta didik. Yang pertama, diferensiasi ini meliputi konten Bapak Ibu, materi. Konten itu materi. Jadi ada materi yang bersifat rumit, bersifat kompleks, bersifat mudah, sampai yang sulit atau abstrak. Nah, ini harus dibedakan Bapak Ibu. Untuk anak yang seperti apa, materinya harus dibedakan. Jangan disamakan untuk anak-anak ABK, materinya disamakan dengan anak-anak yang tidak ABK. Atau anak-anak yang memiliki kekhasan, kebutuhan, mungkin ya, kebutuhannya itu ada yang kurang. Misalnya kebutuhan apa gitu. Disamakan dengan anak-anak yang tidak memiliki kekurangan. Ini tidak bijak ya, namanya tidak berdiferensiasi. Jadi di diferensiasi konten ini atau materi ini, Bapak Ibu harus bijak. Ini nanti implikasinya ketika menyampaikan diferensiasi konten ini pasti larinya ke proses ya. Proses ini implikasinya ke metode atau strategi. Nah, diferensiasi yang kedua ini prosesnya.
Proses ini terkait dengan bagaimana Bapak Ibu mengajar. Bapak Ibu mengajar itu untuk mentreatment anak-anak yang tadi memiliki kecenderungan dia lebih suka membaca dibanding dengan menulis. Seperti apa caranya? Ini berarti urusannya metode atau strategi. Demikian pula anak-anak yang hobinya dia itu gerak-gerak terus, kinestetik. Tentu akan melahirkan metode yang berbeda dengan anak-anak yang tadi senang duduk di tempat, anteng, serius. Tentu ini akan berbeda dalam prosesnya. Ya, ini yang namanya diferensiasi proses. Kemudian diferensiasi produk, Bapak Ibu. Diferensiasi produk, misalnya, tadi anak-anak yang memiliki hobi tulis-menulis, kasih nanti produknya itu dia mungkin cerpen, dia mungkin akan bikin apa tuh namanya puisi atau apa gitu ya. Atau misalnya anak-anak yang suka keterampilan, produknya mungkin berupa produk keterampilan gitu ya. Atau misalnya ketika Bapak Ibu yang mengajar mata pelajaran normatif misalnya seperti akidah akhlak atau agama atau mungkin nanti IPS ya atau apa gitu. Produknya harus berbeda. Anak-anak yang tadi itu dia akan bisa memahami dengan cara hafalan. Ya kasih dia produknya nanti berupa hafalan, misalnya suruh maju, silakan hafalan. Jangan disamakan dengan anak-anak yang memiliki kecenderungan tadi misalnya, saya lebih suka kalau ini dibuat seperti misalnya berbentuk lebih ke seni, misalnya dibuat syair lagu, lirik lagu, atau drama misalnya, produknya ya drama, atau lirik lagu, atau yang lainnya. Itu namanya diferensiasi produk. Jadi anak-anak dengan materi yang sama-sama materinya misalnya ekosistem misalnya ya, tapi produknya nanti beda-beda. Ada yang produknya nanti berupa dia mungkin speak contest, ya, misalnya dia menyampaikan, dia presentasi dengan menggunakan PowerPoint dan lain-lain, tapi ada juga yang nanti produknya mungkin bukan dengan itu. Mungkin bentuknya makalah dan lain-lain. Itu diferensiasi Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu hal-hal yang mungkin tadi masih belum terlalu disentuh ya oleh para narasumber terdahulu. Saya kira karena ini sudah sangat malam, kita akan berlanjut lagi pada BIMTEK nanti di BIMTEK-nya agar lebih detail, tapi secara garis besar mungkin itu yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu, alurnya seperti itu. Tentang proyek mungkin nanti kita akan bertemu di BIMTEK-nya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, untuk struktur tadi belum disampaikan juga bahwa untuk intrakurikuler itu adalah 70% dan untuk proyek adalah 30%. Maksimal ya. Jadi kalau misalnya mau diambil 75% intrakurikuler, 25% proyek pelajar moderatnya atau rahmatan alaminnya tidak masalah. Yang penting 30%, 70%, 30%. Silakan mau diambil berapa-berapa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila atau pelajar rahmatan alamin ini adalah independen. Bukan untuk mencapai CP Bapak Ibu ya. Bukan targetnya CP. Independen. Dia terpisah dari intrakurikuler. Maka dari itu tidak boleh ada jam mata pelajaran yang kemudian dikurangi untuk P5 atau pelajar rahmatan alamin. Tidak boleh. Tetapi seandainya nanti didempetkan, ya didempetkan itu bahasa Banyumas ya, ditempelkan. Misalnya diambil, misalnya seperti mapel sosiologi, misalnya ada 2, kemudian di bawahnya kasih tempelin profil pelajar Pancasila karena dilakukan setiap hari ada, misalnya di setiap hari terakhir atau jam terakhir. Boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai mengurangi jam pelajaran. Nah, barangkali itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan dengan sangat bagus tadi oleh Ibu Aji dan oleh Pak Haris serta Pak Juanda. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Bapak Ibu dari kegiatan malam hari ini semakin
walaupun mungkin sudah sering ya, tapi paling tidak ya refreshment begitulah. Kalau tadi Ibu Aji bikin pantun, saya pun mau bikin pantun ya. Kesungguh minasa membeli sagu, jangan lupa singgah membeli emas. Sungguh luar biasa para guru pergunu, sebagai aset sumber daya di Banyumas. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk narasumber kita Ibu Haja Siti Nurhidayati. Luar biasa, bagus sekali. Ini kita punya Sri Kandi Pergunu Banyumas luar biasa yang nasional. Dan tadi apa yang sampaikan Ibu Inung di depan juga terhadap Ibu Haji Nur Sofiah ini ke depan akan menjadi orang besar, begitu ya maksudnya Bu Inung ya? Betul, betul. Ya, ini potensi yang luar biasa dan masih sangat muda sehingga jangkauannya masih panjang, akan menjadi pengganti generasi ke depan. Dan mudah-mudahan Pergunu Banyumas tetap jaya bersama dengan Pergunu Jawa Tengah dan Indonesia. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir barangkali ada waktu 3-5 menit Bapak Ibu, ada yang ingin menyampaikan komentar atau sebuah pertanyaan mumpung narasumber kita masih ada di sini. Dipersilakan Bapak Ibu. Dan ini masih direkam Bapak Ibu, masih direkam. Terima kasih. Monggo, Pak Kusbadi ya. Ya. Monggo. Untuk ini, tapi masih semangat. Gimana Pak Kusbadi? Ini kan untuk Kementerian Agama kan belum menerapkan kurikulum merdeka. Masih menggunakan kurikulum 13. Lah untuk di lapangannya itu sedikit-sedikit untuk dan memasukkan merdekanya, tadi ada konten, ada proses dan produk, ini gimana itu untuk bisa sedikit memasukkan gitu. Walaupun selama ini kita sudah menerapkan pembelajaran yang kreatif, aktif, yang seperti tadi mikir gitu loh Pak. Mungkin perlu dimasukkan hal-hal yang mana lagi selain ada mikir gitu loh. Itu aja kan, singkat Pak. Monggo. Iya, terima kasih Pak Kusbadi. Barangkali langsung Bu Inung ini yang menanggapi. Silakan Bu Inung. Oke, baik Pak Kuswadi, pertanyaannya sangat luar biasa ya, bagus sekali. Ya, untuk menyambut ya, mungkin lebih tepatnya menyambut agar di Kementerian Agama, sebenarnya Kementerian Agama sudah Pak Kuswadi, kita di madrasah sudah beberapa madrasah yang menjadi pilot ya, pilot project untuk implementasi kurikulum Merdeka ini. Tetapi yang lainnya bisa menggunakan beberapa moda. Tadi ada moda mandiri berubah terutama ini ya, yang nomor 2. Yang nomor 2, karena yang nomor 2 ini yang paling banyak dianut oleh para madrasah dan sekolah-sekolah yang ingin segera ke kurikulum Merdeka, tetapi mungkin masih belum siap betul ya. Atau barangkali yang mandiri belajar. Mandiri belajar itu artinya mereka masih menggunakan kurikulum yang lama, tetapi beberapa prinsip dari kurikulum Merdeka ini sudah diterapkan. Misalnya pembelajarannya. Nah, pembelajaran ini misalnya tadi itu ya, dengan cara berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu kan artinya mengakomodir perbedaan. Nah, ini sudah banyak dilakukan. Banyak LSM atau mungkin badan-badan yang mensupport tentang pembelajaran yang aktif ya, active learning. Seperti kalau Pak Haris ini aktif di Tanoto ya. Kalau saya dari dulu, dari sejak tahun 2004 ya, kurikulum KBK kita di PA itu sudah mengenal ada istilah namanya training metode pembelajaran. Jadi ini dikuatkan lagi dengan BIMTEK sepanjang tahun dari 2013 sampai kemarin 2017 kita masih berkutat pada metodologi pembelajaran. Maka dari itu kita kaya sekali akan metodologi pembelajaran dan ini bisa diambil oleh teman-teman guru-guru yang lain untuk belajar bagaimana memperkaya
metodologi pembelajaran sehingga tadi diferensiasinya itu yang meliputi 3 hal, yaitu konten atau materi, kemudian produk, dan juga proses, itu bisa lebih bagus gitu. Pak Kuswadi dan teman-teman bisa nanti mengakses di YouTube, di channel YouTube di mana-mana ada tentang ini. Bahkan di PMM, platform Merdeka Mengajar yang tadi disampaikan oleh Ibu Aji, itu juga banyak sekali video-video inspiratif yang menampilkan bagaimana guru memperlakukan peserta didik dengan kecenderungan apa begitu.